Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya buatkan tutorial penutupan dan penginputan SKP Guru Jabar melalui TRK. Karena pada hari Jumat itu muncul bahwa SKP Guru bisa diisi kembali. Ini adalah model SKP tahun 2019. Biasanya kalau sudah penutupan muncul SKP, kira-kira harapannya adalah seperti ini ya. Ada tanda tangan atasan kita, kemudian biasanya di halaman ketiganya ada formulir sasaran kerja pegawai. Ini biasanya seperti ini. Yang pertama itu adalah merancang pembelajaran diikuti dengan tugas menjadi wali kelas, wakil kepala sekolah, kemudian mengikuti diklat, mengawas ujian, membuat karya tulis dan sebagainya. Ini biasanya sasarannya seperti ini. Kemudian kalau sudah terrealisasi, biasanya ini adalah halaman keempatnya berisi tentang kalau sudah realisasi. Ini semua diperoleh biasanya pada akhir tahun ya. Ini contoh yang lain dari beberapa yang saya ambil dari internet. Contoh yang kedua adalah ini sasarannya melaksanakan proses pembelajaran, menjadi wakil kepala sekolah, mengikuti diklat, membuat karya tulis dan sebagainya. Realisasinya contohnya seperti ini ya. Kemudian ini contoh yang ketiga, hampir sama. Nah inilah mungkin yang akan kita buat nanti, akan kita sesuaikan dengan TRK yang SKP yang baru. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa angka kredit guru itu dari golongan 3A sampai 4D kalau nilainya cukup adalah kira-kira seperti ini. Kalau 3A nilainya 1 tahun itu adalah 10,5, untuk 3B 9,0, ini 3C 20,25, 3D 19,5, 4A 29,75. Ini nilainya biasanya satu paket dari mulai merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi dan seterusnya. Ini contoh sasaran kerja SKP tahun 2020 yang akan saya buat, yaitu ada 6 ya. Kita akan coba nanti buat dalam contoh yang akan saya paparkan. Tahapan membuat SKP, membuat atau sebetulnya bukan membuat, ini adalah merealisasikan yang 1 tahun kemarin di akhir tahun. Yang pertama kita adalah login ke TRK Siap Jabar tahun 2020 ya, karena di menu sekarang ada 2021, kita loginnya ke tahun 2020. Yang kedua adalah mengisi atau menyesuaikan SKP. Nanti setelah mengisi dan menyesuaikan ini nanti tunggu tahapan ketiganya setelah oleh kepala sekolah diverifikasi. Jadi kita akan mungkin mengerjakan poin 1 ini ya. Poin 1 ini, kemudian poin 2 ini. Nanti nunggu kepala sekolah memverifikasi baru kita melakukan tahap yang ketiga, keempat dan kelima ya. Di paparan ini akan saya sampaikan tahapan 1 dan tahapan 2, nanti nunggu verifikasi kepala sekolah baru saya buat lagi untuk tahapan ketiga, keempat dan kelima. Nah, di dalam petunjuk yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, alur pengisian SKP itu adalah seperti ini ya. Bagian sini adalah yang dilakukan guru, di sebelah kanan yang dilakukan oleh atasan ya.
kita sebagai guru mungkin yang pertama menyesuaikan isi SKP, karena SKP yang akan kita isi itu adalah sebetulnya di Januari harus sudah dibuat, kemudian sampai Desember kita isi, kemudian sekarang menyesuaikan dan mengedit. Nah, setelah diisi dan diedit nanti nunggu verifikasi kepala sekolah, kemudian ditutup, kemudian kita isi lagi realisasinya. Baru nanti setelah diverifikasi lagi, jadi 2 kali verifikasi kepala sekolah, baru kita ekspor SKP-nya menjadi file Excel ya. Nah, pada saat input realisasi ada yang harus kita ketahui ya, itu adalah mengisi realisasi SKP, kemudian mengubah SKPD-nya, kemudian yang ketiga mengubah periodenya dari Januari sampai Desember, kemudian mengubah atasannya mungkin ada yang berubah. Kalau sudah selesai baru di submit ya, nanti akan masuk ke kepala sekolah baru diverifikasi. Itu tahapannya, nanti baru kita mulai melihat di dalam proses aplikasinya. Baik Bapak Ibu Guru, ini adalah awal daripada kita memulai untuk mengisi SKP Guru tahun 2020 melalui TRK. Tampilan TRK pada saat dibuka adalah seperti ini, ada mengisi username, diikuti oleh passwordnya. Nah, di sini tahun 2021, kalau kita login langsung akan masuk 2021, karena kita akan mengisi SKP 2020, maka kita ubah menjadi 2020. Kita login. Ini menu TRK, ada dashboard, ada laporan SKP. Biasanya di sini nanti tahun 2021 kita melaporkan tiap bulan ya, seperti ini. Tapi kita bukan ngisi yang ini sekarang. Kita akan mengisi yang sebelah sini, input SKP utama. Ya, ini kita klik input SKP utama. Nah, input SKP utama itu isinya seperti ini. Nanti ada 2 menu, tutup sasaran, kemudian tambah sasaran kerja tahunan pegawai. Kalau Ibu Bapak sudah mengisi di Januari 2020, maka di sini akan muncul SKP yang sudah dibuat, akan muncul dengan sendirinya di sini. Kalau Ibu Bapak belum mengisi, maka tampilannya di sini akan kosong seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti kalau yang masih kosong maka tinggal tambah sasaran saja. Kita akan mengisi di input sasaran SKP utama ya. Di sebelah sini. Ini kita, yang milik saya sudah ada isinya. Kalau yang sudah punya, maka yang bisa dilakukan adalah mengedit. Ini mengedit, kemudian ini menghapus. Contoh yang menghapus, saya hapus ini karena sebagai latihan saja. Kalau dihapus maka ini apakah Anda yakin hapus, maka dihapus seperti ini. Berkurang ya, jadi 11. Ini saya hapus lagi untuk latihan. Tinggal 10. Ini saya hapus lagi. Ini saya hapus sampai 8 ya. Nah, ini cara menghapus ya. Kita akan umpamakan membuat yang baru. Kalau untuk membuat yang baru, kita klik saja yang ini. Nah, di sini menu tambah sasaran itu ada sumber. Sumber itu ada 2, ada tupoksi dan iki.
Yang tupoksi contohnya adalah melakukan pembelajaran bagi kita guru. Tupoksinya itu kita klik ya, tupoksi yang pokoknya. Kemudian kita klik butirnya, di sini sudah disiapkan. Ada meningkatkan dan mengembangkan sebagainya, kita klik yang ini, merencanakan pembelajaran, merencanakan, melaksanakan, dan seterusnya, satu paket. Maka nanti angka kreditnya juga satu paket. Kemudian di sini sasaran kerja pegawainya sudah langsung otomatis sama dengan yang atas. Di sini kalau mau ditambahkan tinggal tambahkan ya, ini pada satuan pendidikan di KCD 3 ya. Kita di KCD 3 contohnya, di KCD yang lain KCD 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini targetnya kita satu saja, mungkin di sini satu dokumen. Angka kreditnya tiap di sini angka kredit tiap golongan berbeda seperti tadi sudah saya sampaikan. Contohnya kalau yang 4A dan 4B itu adalah 29,75. Kalau mengajarnya hanya 12 jam maka tinggal setengahnya ya. Kalau mungkin Wakasek maka ngajarnya adalah hanya 12 jam adalah 29,75. Kalau ngajarnya 24 jam maka tetap 29,75. Ini umpamakan ngajarnya 24 jam maka ini 29,75. Untuk golongan lain menyesuaikan. Waktunya mengajar itu adalah 12 bulan, ini biarkan saja 12 bulan seperti ini. Kemudian ini satuannya bulan ya. Di sini ada biaya tidak diisi, ada NIP atasan, kemudian ada nama atasan tanpa gelar ya semuanya. Kemudian ke bawah di sini tidak usah diisi. Ini di sini ada komentarnya di atas. Bagian ini sekarang tidak diisi kecuali nanti tahun 2021 SKP 2021 akan harus diisi. Untuk 2020 tidak isi. Kemudian ini simpan sasaran ya. Nah, ini akan ada di bawah. Tadi kan ada 8, sekarang udah ada 9 ini ya. Kalau masih kosong maka ini akan menjadi yang nomor 1. Kita tambah lagi, contohnya kita akan menambahkan sebagai wali kelas ya. Wali kelas itu adanya di IKI ya, bukan di tupoksi. Kita klik IKI, kemudian butirnya apa kita cari di sini ada. Ini beda dengan tadi yang tupoksi, isinya ada ini melaksanakan tugas menjadi anggota organisasi, contohnya jadi pengurus PGRI, pengurus IGI, pengurus pramuka. Ada yang sebagai anggota saja. Nanti kalau guru yang sebagai anggota aktif klik yang sini, anggota MGMP di sini ya kalau ada suratnya. Nah, kita akan mengisi yang kedua adalah sebagai wali kelas, ada di bawah. Di sini wali kelas, kita cari wali kelas ya. Nah, ini wali kelas, melaksanakan tugas lain yang relevan berfungsi fungsi sekolah atau madrasah menjadi wali kelas. Nah, klik di sini, ini di bawahnya sudah langsung isi, nggak dirubah juga nggak apa-apa. Target tahunannya satu dokumen ya, SK saja mungkin. Satu dokumen. Angka kreditnya adalah 5% dari PBM ya. Kalau tadi 29,75 maka 5%-nya adalah 1,48. Kalau yang golongan lain silahkan dihitung kali 5% atau 0,5. Jadi wali kelas itu adalah 12 bulan, kita isi 12 bulan, ke bawahnya sama, di sini biaya tidak ada, NIP-nya ini sudah otomatis ya karena pimpinannya sudah otomatis, ini enggak diisi lagi. Terus kita langsung ke bagian bawah ya, ke sini simpan. Ini akan ada di urutan yang bawah ya, nomor 10. Nanti kita tambahkan lagi, contohnya melakukan publikasi ilmiah atau membuat modul bisa ada di sini, adanya di IKI. Membuat modul, membuat publikasi ilmiah digunakan di tingkat sekolah saja sudah ada nilainya.
Kita masuk ke IKI. Kita lihat di sini membuat publikasi ada di bawah. Ya. Melaksanakan publikasi ilmiah buku. Ini kan buku modul dan sebagainya. Ini ada buku modul juga dan sebagainya. Ada pilih yang sesuai. Contohnya melaksanakan publikasi satuan teks buku. Ini buku ya, bukan karya tulis. Kita cari yang karya tulis. Ini di tingkat provinsi, kabupaten. Kita cari yang ditaruhnya, disimpannya di perpustakaan. Ada di sini. Kemarin sudah saya lihat. Melaksanakan publikasi ilmiah dan penelitian atau gagasan ini tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan. Ini nanti ada nilainya. Kita pilih yang ini ya, yang di perpustakaan ya. Ini nggak usah ditambah, mau ditambah dengan KCD-nya boleh saja. Targetnya kalau yang 1 tahunnya 2 kita isi 2, kalau yang 1 tahunnya 1 kita 1. Kalau ibu bapak membuatnya 1 maka isi 1 saja di sini ya. 1 dokumen. Kalau yang membuatnya 2 silahkan 2. Angka kreditnya untuk yang hanya tingkat sekolah nilainya 2. Ini udah otomatis ya. Kalau yang mungkin publikasikan di tingkat kabupaten dari seminarkannya tingkat MGMP ini isinya 4. Kemudian ini bulannya mungkin membuatnya kalau hanya 1 ya 3 bulan, taruhnya hanya di sekolah. Kemudian ini bulan ya. Ke bawahnya tidak usah diisi, ini sudah betul. Seperti tadi sama, ini simpan ya. Simpan. Yang berikutnya kalau kita mengikuti pengembangan profesi. Ya, ini isi dulu atasnya IKI ya. Ini suka nggak ada, kita harus ubah dulu ke tupoksinya. Ubah lagi ke IKI. Contohnya ibu bapak mengikuti diklat ya 32 jam. Sebanyak 2 kali, 3 kali, 4 kali bebas ya. Kalau yang 30 jam nilainya 1 sampai 80, yang 81 180 itu 2, kalau yang seterusnya ada tabelnya ya. Kita contoh yang ini, yang biasanya kebanyakan yang 32 jam. Ini sudah diisi ya, 32 jam. Tahun kemarin membuatnya berapa ibu bapak? Bisa mengikuti seminar online 1, 2, atau 3. Contohnya saya buat 1 ya. 1 dokumen. Ini butuhnya mungkin hanya sekali 1 bulan ya. 1 bulan. Kalau ibu ini poinnya, angka kreditnya sudah otomatis kalau yang melaksanakan pengembangan diri. Kalau ibu 2 maka ini tetap aja 1 sebab nanti 2 kali 1 di bawahnya ya. Dan seterusnya ke bawah. Nah seterusnya ini sudah ada yang itu nomor 12. Ini sudah ada tabelnya, kita sudah mengisi 4 barusan. Yang pertama pembelajaran, yang kedua menjadi wali kelas, ketiga melaksanakan publikasi disimpan di perpustakaan, poinnya 2. Kemudian melaksanakan pengembangan diri ini ya, pengembangan diri. Kalau ada yang salah silakan nanti dihapus saja. Kalau ada yang mau diedit tinggal diedit, klik ini contohnya klik. Nah ini sudah ada tuh, tinggal diedit saja. Ternyata ibu mengikutinya setahunnya 2, ini ganti aja jadi 2 nanti ya. Seperti itu, nanti ubah ke bawah kemudian simpan. Kalau mau melakukan pengubahan seperti itu. Kalau mau menghapus tinggal dihapus saja seperti tadi. Tinggal dihapus di bawah ya. Di sini ada keterangan. Ada sumber sebagainya. Ini sumbernya ada yang dari tupoksi, ada yang dari IKI, sasaran pegawai, kemudian target
output, target bulanan, kualitas ini otomatis. Nah, ini yang kita lihat ini belum diverifikasi oleh kepala sekolah. Kalau sudah diverifikasi oleh kepala sekolah, ini nanti akan berwarna hijau. Kita mengisi sasaran kerja ini udah otomatis ke halamannya kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan melihatnya, kemudian memverifikasi. Setelah verifikasi ini berwarna hijau. Kalau sudah diverifikasi semuanya, yang sasaran kerja tahunan kita sudah semua diverifikasi oleh kepala sekolah, maka nanti kita langkah selanjutnya adalah merealisasikan. Nah, sebelum merealisasikan maka kita tutup sasaran kerja. Di sini klik nanti sekali. Nanti ada pertanyaan. Setelah selesai nanti di sini ada menu satu lagi, yaitu lihat SKP. Contohnya ini ya. Nah, tutup sasaran akan muncul seperti ini. Menutup itu ini ada pertanyaan. Kalau kita pernah rotasi, klik ini, dan mutasi kalau pindah dari luar Jawa Barat atau keluar Jawa Barat ini. Nah, kita nanti karena tidak mengikuti yang biru dan hijau ini, maka klik yang ini ya. Karena belum diverifikasi oleh kepala sekolah, maka untuk sementara ini tidak dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah dikerjakan, maka di sini akan ada menu lihat SKP untuk merealisasikan sasaran kerja pegawai. Baik, sambil menunggu verifikasi kepala sekolah, akan saya sedikit sampaikan paparan bagaimana menutup SKP, kemudian mengedit dan mengekspor SKP menjadi Excel ya. Itu tahapan 3, 4, dan 5. Pada saat kita selesai mengisi SKP, maka ini akan ada dua menu seperti ini ya. Kalau kepala sekolah sudah memverifikasi, warna dari tadi yang sebelah sini masih biru, sekarang sudah hijau. Ini tandanya kepala sekolah, pimpinan kita sudah memverifikasi. Kalau sudah memverifikasi, maka kliklah tutup di sini ya, tutup sasaran. Pada saat diklik tutup, maka muncul menunya seperti ini ya. Karena kita bukan pegawai yang mengalami mutasi dan rotasi dan pindah dari luar provinsi, maka kita klik yang warna merah ini. Biasanya nanti akan muncul tulisan seperti ini, kita oke saja ya. Setelah oke, nanti akan ada menu langsung edit, tapi kita cancel aja. Nanti yang tadi menunya seperti ini ya, menunya seperti ini nanti akan berubah menjadi 3. Di sini ada satu lagi, yaitu melihat SKP. Kita klik saja melihat SKP yang ada di sini nanti ya. Ada satu lagi, melihat SKP. Kalau kita klik melihat SKP, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan SKP yang setelah ditutup kemudian kita melihat SKP-nya. Di dalam melihat SKP itu di sini ini contoh dari paparan yang ada di tempat lain. Nanti akan terlihat ada menu lihat SKP, kemudian edit atasan, edit periode, dan edit jabatan. Kalau jabatannya ada yang belum sesuai, maka ini diedit. Periodenya ini diedit, kemudian isi dari Januari sampai Desember, 31 Desember 2020. Atasannya kalau belum sesuai diedit ya. Nah, kita lihat SKP. Nanti kita mungkin lihat SKP ini kemudian tujuannya adalah untuk input ya, input dan edit realisasi SKP. Pada saat kita ini saya perbesar ya. Lihat SKP, ini menunya ada 1, 2, 3, dan 4. Kita klik lihat SKP, maka akan muncul seperti ini. Nanti akan ditampilkan
sasaran kerja yang tadi kita buat. Yang pertama pembelajaran, kemudian yang kedua menjadi wali kelas, yang ketiga mengikuti diklat, menjadi wali kelas tadi sudah, kemudian menyusun PTK, mengawas ujian, kemudian menjadi ekskul dan sebagainya. Nanti untuk mengisi realisasi, klik yang kotak ini ya. Kotak ini diklik untuk realisasi, gambar pensil ini diklik. Nah, isinya akan seperti ini ya, mirip dengan yang kita SKP tahun dulu. Nah, isikan di sini realisasi outputnya sesuai dengan yang contohnya. Kalau ini mungkin ini pembelajaran yang golongannya 3B ini ya. Outputnya satu dokumen 12 bulan. Kemudian di sini angka kreditnya 9,5 itu 3B ya. Ini di sini diisi sesuai dengan yang di sini. Ya, isi sesuai dengan di sini 9, kalau yang golongan 4A berarti 29,75, di sininya pasti 0,75. Maka di bawahnya juga sama, di sini isi ya sama. Setelah diisi maka simpan ya. Untuk saat sekarang kita tidak usah menambahkan file dokumennya ya. Untuk tahun depan kita harus menambahkan file dokumennya. Jadi setelah disimpan, nanti kalau semuanya sudah diisi dari pembelajaran, wali kelas, kemudian mengikuti diklat, menyusun dokumen PTK, selesai, baru kita submit dan nanti akan masuk ke SKP-nya kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah kita sudah ngirim ke kepala sekolah dan kepala sekolahnya sudah memverifikasi lagi sekali lagi, menu yang tadi ada 4 itu akan berubah di bawahnya di sini. Tadi kan ada lihat SKP, edit, periode dan sebagainya. Di bawahnya akan ada satu lagi yaitu ekspor SKP menjadi Excel. Ya, pada saat kita mengekspor SKP maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Masukkan tanggalnya ya, di sini akan masukkan tanggalnya, tanggal realisasi, tanggal formulir, tanggal realisasi, tanggal penilaian, kemudian tanggal penilaian SKP, baru simpan ya. Ini tahun 2020 semua ya. Kemudian disimpan dan nanti setelah itu akan dihasilkanlah file SKP dan siap di print. Setelah di print baru distorkan untuk ditandatangani oleh pimpinan kita sampai ke atasan yang di KCD. Saya kira itu sementara. Nanti kalau sudah diverifikasi kepala sekolah baru saya akan tampil yang realnya, ini baru paparannya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.